saya Muhammad Rifki. Saya merupakan salah satu dari anggota kelompok yang beranggotakan Dela Ariska dan juga Dea Handayani. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan teori graf dalam kehidupan nyata. Di sini saya mengambil sebuah masalah, yaitu ketika seorang depot atau pengambil sampah ingin mengambil sampah di 4 rumah dan berakhir di TPS, tempat pembuangan sementara. Jadi si depot akan mencari rute terbaik atau rute tercepat yang efisien agar dapat menghemat energi, bahan bakar, dan juga waktu. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi jarak antara rumah si depot pengambil sampah tersebut dengan rumah pertama. Jadi di sini dilihat saya menggunakan Google Maps untuk mengidentifikasi jaraknya, karena tidak memungkinkan jika kita langsung datang ke rumahnya si depot dan menghitung jarak, sangat tidak memungkinkan. Jadi saya menggunakan media Google Map untuk menghitung jaraknya. Seperti yang dilihat, tinggal kita tandai saja, tinggal kita tandai rumah si depotnya, lalu si rumah orang yang akan diambil sampah, rumah pertama kita sebutnya di sini. Lalu dapat kita lihat di sini. Di sini nanti kita akan ketahui jaraknya, nanti akan dibuatkan tabel, jadi akan kita ketahui jarak dari rumah si depot dan juga rumah pertama. Lalu di sini adalah jarak dari si rumah depot ke rumah kedua, kita bisa lihat di sini. Datanya nanti akan ditampilkan dalam tabel. Lalu ini rumah ketiga, dari rumah si depot ke rumah ketiga. Untuk waktunya sendiri sudah diketahui ya, tapi waktu di sini kami tidak fokus kepada waktunya, kami hanya fokus kepada jaraknya. Jarak dari rumah si depot ke rumah ketiga ini. Lalu ini jarak dari rumah si depot ke rumah keempat adalah ini. Lalu jarak rumah si depot dengan TPS segini. Jadi kami menggunakan media Google Maps agar mempermudah pengerjaan dan juga lebih akurat. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai tabel pemetaan jarak. Di dalam tabel ini terdapat unsur-unsur seperti S yang merupakan titik awal, R1 merupakan rumah pertama, R2 rumah kedua, R3 rumah ketiga, R4 rumah keempat, dan F yaitu titik akhir. Nah, dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa dari S ke S, titik pertama ke titik pertama, yaitu 0 km. Dari S ke R1, yaitu 1,5 km. S ke R2, yaitu 1,8 km. S ke R3, 3,1 km. S ke R4, yaitu 3,5 km. S ke F, titik akhir, 3,6 km. Nah, dari R1 ke R2, yaitu 2,4 km, dari R1 ke R3, yaitu 3,1 km, dari R1 ke R4, yaitu 4,1 km, dari R1 ke F titik akhir, yaitu 4,2 km. Nah, dari R2 ke R3, yaitu 2,6 km, dari R2 ke R4, yaitu 3,1 km, dari R2 ke F titik akhir, yaitu 3,1 km. Nah, dari R3 ke R4, yaitu 1,6 km, dari R3 ke titik akhir F, yaitu 1,7 km. Nah, dari R4 ke F, yaitu titik akhir, yaitu 1,8 km. Setelah mendapati data dari tabel tersebut, kami menggunakan konsep sorted spread problem dalam konsep traveling salesman, problem atau TSP. Dan pendekatan yang kami lakukan adalah brute force search untuk menemukan rute optimal, di mana pendekatan ini adalah menghitung semua jarak dari seluruh kombinasi rute. Ini adalah hasil perhitungannya. Kami hanya mengambil 10 sampel dari 24 sampel yang kami hitung. Rute pertama itu ada 9,9 km, rute kedua ada 10,3 km,
rute ketiga ada 12,4 km, rute keempat ada 13 km, rute kelima ada 12,1 km, rute keenam 13,1 km, rute ketujuh 10,1 km, rute ke-8 11 km, rute ke-9 13,8 km, rute ke-10 14,8 km. Di sini dapat kita lihat jarak terdekatnya ada di rute 1 yaitu 9,9 km. Lalu untuk bagaimana dengan representasi grafnya? Nah, representasi grafnya kami representasikan seperti ini. Jadi ini adalah representasi grafnya. Ini garis-garis ini sudah menunjukkan rute yang paling efisien. Namun kan kita belum tahu ya bagaimana rute yang sebenarnya gitu. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi S dan R1 di sini, R2 di sini, R3 di sini, R4 di sini, dan F di sini. Jadi kami menggunakan rasio untuk jaraknya adalah 500 meter per 1 cm. Jadi 1 banding 500 meter gitu.